Selamat datang di Real Squad Debat. Kali ini kita akan membahas tentang berita-berita yang sudah berkeliaran di sosial media yang sedang. Baik di lingkungan lokal ataupun lingkungan nasional, bahkan internasional juga akan kecipratan. Dalam debat kali ini, kita akan ada dua kelompok yang pro dan kontra. Yang pro kali ini terdiri dari, boleh diperkenalkan? Theo Wasir. Iman. Ada Theo dan Iman. Marco Plan. Belum saya perkenalkan. Di pro tadi kita punya Iman dan Theo Wasir. Sakit yuk. Theo Wasir. Agak. Di kontra kita punya siapa? Marco Plan. Slebeo. Marco Plan. Suyok. Dalam kali ini tim pro dan tim kontra ternyata mungkin buat real people yang tahu mereka berempat masing-masing sudah menyiapkan yel-yel. Silakan. Diskut gak ada mas. Dulu mas. Dulu. Silakan tim pro terlebih dahulu. Berani kalian nantang saya dan teman saya. Argumenmu tidak valid. Oke. Tim pro. Iya. Gue selokan deh. Belum. Oh belum. Belum. Tak presentkan dulu. Gitu mas. Ya. Tim kontra yel-yelnya. Silakan. KON. Tra. Bukan KON yang lain, oke? Kita tim Kontra. Pro singkatan dari apa? Problematik. Kontra singkatan dari kontaminasi. Untuk berita pertama kita akan membahas tentang apa yang ada di kancah yang paling sering kita omongkan dalam artian mungkin teman-teman cowok. Salah satunya adalah pembahasan setiap tongkrongan dalam artian lebih ke arah grassroots dari muda-mudi Indonesia. Salah satunya adalah penikmat sepak bola. Kita akan membahas tentang basket. Dulu. Karena itu rasan-rasan atasan gitu loh Pak. Tidak. Siap. Kita akan membahas soal sepak bola terlebih dahulu. Mas tolong operator sepak bola. Nah, seperti kalian tahu, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Media asing soroti polemik penolakan Israel. Tentang beritanya, jadi Al Jazeera juga menyoroti aksi unjuk rasa di Jakarta yang mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina. Masa aksi menuntut agar Palestina tak diajak dalam artian dalam gelaran Piala Dunia. Dalam artian ini maksudnya itu adalah Indonesia sendiri. Itu ada beberapa kelompok yang menolak untuk Israel untuk mengikuti Piala Dunia. Karena Indonesia dekat sekali dengan yang namanya Palestina. Entah itu tentang kemanusiaan, entah itu tentang misi diplomasi, ataupun tentang apa yang ada dari pemerintah dari Indonesia sendiri. Kalau menurut argumen dari tim pro, memang sudah seharusnya Indonesia itu nolak untuk kedatangan tim Israel untuk bermain di acara sebesar ini. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Indonesia itu menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan Israel. Karena apa? Mereka masih menjajah tanah Palestina. Dan Palestina berhak merdeka. Untuk apa? Ya, karena penjajahan sudah dihapus dari muka bumi. Sesuai undang-undang kan? Sesuai undang-undang Indonesia. Nah,
Seperti itu. Jadi argumen kita mendukung nih, untuk menolak tim sepak bola dari Israel untuk bermain di Piala Dunia U20. Jadi kalau saya boleh menambahkan ya, ini polemik penolakan Israel ini sebenarnya kalau boleh saya kesampingkan, sebenarnya timnas ini sudah belum mampu. Oke. Timnas maupun warga kita belum mampu untuk menjalankan sepak bola di kancah internasional. Toh nanti ujung-ujungnya juga nggak bakal lolos dan juga kita bakalan buang-buang waktu. Oke. Mending kalau sekarang difokuskan untuk ditata semua tatanan yang ada di Indonesia dulu. Liga Kanjuruhan kemarin gimana kabarnya? Nah seperti itu. Sudah nggak ada argumen lagi? Sudah. Masih ada waktu 1 menit. Takbir! Sudah inti dari tim pro tadi itu adalah penolakan tentang lebih ke arah manusiawi, dalam artian kemanusiaan. Karena dari awal Indonesia berdiri mungkin, seperti yang saya tangkap dari Tio Wasir dan juga Mas Iman sendiri, itu harus ada yang diselesaikan terlebih dahulu. Masalah-masalah sepak bola di Indonesia, salah satunya adalah hal yang terkecil, mungkin kasus dari tragedi Kanjuruhan. Mungkin dari tim kontra sendiri ada mau menyayangkan tentang pembatalan ini, kami persilakan. Ya, kalau saya ya, ini saya dari tim kontra loh ya. Saya nggak setuju gitu loh kalau Israel itu ditolak. Kenapa? Kita itu nggak pernah. Kita tuh cuman bal-balan. Sepak bola ya? Iya, sepak bola maksud saya. Kita tuh cuman sepak bola gitu loh. Ngapain harus ditolak? Iya toh? Kalau kita jadi sepak bola, justru di situ kita mau ngetes kekuatan kita sama Israel. Menang dulu sepak bolanya, baru kita bisa ngomongin di luar itu entah perang atau apa. Kayak gitu sih menurut saya. Ya, ini. Ya benar. Silakan tambahin. Kalau Israel ini nggak ditolak, aku Kamu tim mana? Tim mana? tim kontra. Jadi gini, kalau penolakannya baru sekarang, 2 tahun kemarin kemana aja? Halo Bapak yang pakai topi putih, Kerpus. Anda yang membuat protes ini menjadi ramai. Kalau itu ada ini. Kalian itu membunuh impian anak-anak muda usia 20 di timnas kita ini. Padahal latihan sudah rutin, uang sudah digelontorkan, stadion sudah diperbaiki. Tapi kenapa ditolak? Saya sayang ya. Itu Masih benar ada sekali. waktu. Sayang banget kita udah buat lapangan sepak bola semegah itu. Gelora Bung Karno. Kalau ujung-ujungnya cuma buat nonton Blackpink. Iya toh? Rugi gitu loh. Itu. Harusnya kan bisa buat partai atau apa kayak gitu kan. Bentuk penolakan ini kenapa dari pihak itu saja? Kenapa enggak dari yang lain? Contoh Menpora, PSSI. Kenapa yang menolak harus ada yang berbanteng? Sudah? Kenapa banteng mau? Masih ada 30 detik, sudah? Mungkin itu tim Lamborghini kayaknya. Oh iya. Sudah? Sudah. Seperti sebelum dijawab sama tim dari pro tentang penolakan, secara garis besar sangat disayangkan mungkin dari tim kontra adalah karena kita sudah ada fasilitas dalam artian sudah disiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Piala Dunia dan jarang-jarang Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia. Tepat sekali. Seperti apa yang diinginkan dari seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya mungkin beberapa kelompok untuk menginginkan tetap digelar karena dengan alasan adalah ini adalah pesta rakyat. Dalam artian pesta rakyat, dari sini, dari Piala Dunia kita bisa untuk mengkampanyekan tentang salah satunya adalah pariwisatanya mungkin di Indonesia. Mungkin dengan kedatangan bangsa lain dalam artian peserta Piala Dunia, mungkin dari tim kontra tadi menjabarkan itu bisa untuk
memajukan sepak bola sendiri Indonesia. Dan mungkin yang saya disayangkan dari tim kontra adalah lebih ke arah personal dalam artian orang yang menolak itu. Kenapa kok bukan dari instansi dalam artian yang berwenang mungkin salah satunya Menpora ataupun PSSI. Kenapa kok bawa-bawa partai mungkin untuk menolakkan. Sebenarnya bukan bawa-bawa partai, cuman beliau-beliau adalah anggota partai, itu aja. Kalau politik di Indonesia kan seperti itu, nggak ada yang independen. Karena kalau independen kalah suaranya nanti ya. Padahal ini pesta rakyat. Padahal pesta rakyat mungkin. Rakyat Xiaomi. Kok suara Xiaomi? Dari mungkin waktunya cuma 2 menit saja. Komentar silakan dari tim Pro. Jadi gini, kalau boleh saya kasih sedikit gambaran. Yang saya takutkan pertama atau utamanya, kenapa ini harus ada penolakan? Karena takut nanti kan ini masih banyak yang kontra sama si Israel nih. Takutnya nanti waktu pertandingan terus ada kejadian dan menimbulkan korban. Yang disalahkan angin lagi. Angin. Muka kita mau ditaruh di mana ini di internasional ini? Kita nggak bisa menyelesaikan yang Kanjuruhan. Malah kita mau nanti, kita nggak ada jaminan soalnya. Kita nggak ada jaminan penyelenggaraan apa? Piala Dunia. Piala Dunia U20 ini berjalan secara lancar dan tidak akan memakan korban lagi. Padahal kalau sebelum ini digelar aja udah banyak banget dari pasukan-pasukan yang kontra gitu sih. Masih ada waktu 1 menit. Intinya Indonesia belum siap untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Karena belajar dari hal ke belakang itu sama sekali tidak ada penyelesaian yang sempurna. Jadi memang sudah sebaiknya ini ditolak. Kita fokus untuk memperbaiki diri dulu. Betul. Sudah? Sudah. Satu lagi. Boleh, masih ada 30 detik. Takbir! Silakan tim kontra menyanggah mungkin. Ya justru itu, Pak. Justru itu. Kalau mungkin tim pro itu takut gitu ya. Oke. Kayak entah nanti terjadi pelemparan atau Oke. apa. Justru itu. Kita mau buktiin. Dengan batu aja kita bisa menang loh. Musuh Israel. Ya toh? Ya kita lemparin. Ini perang awal gitu loh. Itu gunanya. Terus satu lagi. Nanggepin Kanjuruhan. Gitu. Kanjuruhan yang ya masalah itu seakan hilang gitu aja. Lah apalagi kita cuma ngelemparin Israel. Nggak lama itu hilang udah masalah. Jadi tenang aja. Mas, mohon maaf. Mas kontra, Mas. Kok terus sama Salah ya? Mohon maaf, Mas. Kamu Emosi Pak. kamu harus mempertahankan, harus digelar gitu loh, Mas. Sebenarnya itu Ya, harus digelar. Harus digelar dengan dendam sendiri berarti gitu ya. Jadi harus digelar itu gini, masalah Kanjuruhan itu ya. Iya. Kan yang jadi masalah apa? Tim pro itu biar nggak mengulangi kejadian Oke. Kanjuruhan. Oke. Iya kan? Oke. Loh. Karena masalah Kanjuruhan itu kita sama rakyat sendiri, Pak. Oke. Iya kan? Lah ini kan Israel ini. Oke. Justru kita harus buat masalah gitu. Oke. Berarti gini ya, berarti mungkin masih ada 1 menit. Silakan sebelum saya tanggapi. Saya Silakan. menanggapi dari yang tadi katanya Indonesia nggak pantas buat ngajak. Oke. Sebelumnya itu kan ada, Mas. Sebelum acara U20 ini, sebelumnya ada timnas atau pemain Israel yang ikut lomba juga di Indonesia. Tapi kenapa kok nggak ada perang? Nggak ada penolakan maksudnya? Iya, Ya. nggak ada penolakan. Padahal di situ ya ada orang-orang itu juga ada, PSSI ada. Tapi kenapa tetap ditolak? Oke. Tapi mungkin bisa saya simpulkan dari teman-teman kontra, mungkin adalah salah satunya kenapa Indonesia harus tetap jadi biar misi dari tim pro yaitu adalah penolakan Israel itu bisa digunakan kampanye untuk menolakkan Israel dengan cara yang lebih elegan lagi mungkin. Salah satunya ketika mungkin tim dari kontra tetap digelar tapi tim kontra adalah pro dengan dalam artian
Palestina yang dijajah oleh Israel bisa saja datang dengan membawa bendera Palestina. Mungkin salah satunya gelaran tetap ada, penolakan tetap ada. Kita harus lebih pintar, bro. Harus lebih pintar. Terus dari menanggapi mungkin dari tim kontra sendiri, kenapa kok di sepak bola aja adanya penolakan tapi di olahraga lain tidak? Tapi itu tidak ada hubungannya dengan ranah PSSI karena beda cabang olahraganya. Ya kan, karena mungkin di Indonesia sendiri itu katakanlah mungkin ada lomba renang, ada tim Israel. Tapi yang nantinya bakal komentaran bukan PSSI, tapi kan dari cabur lain. Kenapa di sini sangat naik lagi ataupun olahraga ini sangat digemari? Karena basic dari sepak bola ini sangat besar di Indonesia. Alhasil enak untuk diomongkan. Dengan kejadian ini mungkin dari tim pro dan tim kontra mungkin ada yang sanggahan lagi sebelum saya menutup untuk berita yang pertama. Ya emang harus batal. Tim kontra saja. Lanjutkan saja. Tetap dilanjutkan. Dilanjutkan. Kasihan mimpi-mimpi anak-anak muda. Iya, kasihan yang di Kanjuruhan belum terselesaikan. Apa hubungannya? Minggu bisa besok lagi, minggu lagi bisa. Tidak Ini bisa. korban ini masih belum jelas ini gimana korban ini. Tetap harus dilanjutkan. Tetap. Sudah? Emang kalau dilanjutkan, masnya bisa jamin ini bakalan selamat sampai gelaran nanti Oh, nanti kan ada prosedur-prosedurnya. di Kanjuruhan kemarin juga ada prosedur, tapi yang disalahkan tetap angin. Angin kau emang salah. Makanya kita mau ke tes itu anginnya kuat gak ngelawan Israel itu. Jadi kesimpulan dari berita pertama, baik pro dan kontra, saya tidak akan menyalahkan satu sama lain dan saya tidak akan membenarkan satu sama lain. Yang jelas mungkin apapun beritanya, apapun gelarannya yang ada di Indonesia, jangan sampai ditunggangi dengan nilai-nilai politik dalam artian untuk mencapai ataupun mencari suara dari orang yang menikmatinya itu. Baik pro ataupun baik kontra, baik penolakan ataupun tidak, sejatinya kita harus tetap membela apa itu yang namanya bangsa Indonesia. Tanpa adanya segelintir kelompok, segelintir oknum yang harus kita bela. Kita tetap satu. Kita siapa? Indonesia. Indonesia. Realism 87. Oh, salah. Iya. Ulangi. Briefingnya mas tolong ya. Oke. Oke. Baik pro ataupun kontra terserah kalian mau seperti apa. Masing-masing pribadi punya gambaran masing-masing. Buat penonton juga terserah kalian ingin membela pro ataupun kontra. Yang jelas di sini kita balik lagi ke pribadi masing-masing. Siap atau tidak, pantas atau tidak. Yang jelas kita siapa? Realism 87. Indonesia. Oke. Oke. Next Pak. Oke. Boleh tepuk tangan untuk berita yang pertama ini. Selanjutnya. Berita selanjutnya. Rafael Alun tersangka gara-gara pola anak, dugaan korupsi puluhan miliar rupiah diungkap KPK. Sedikit berita ex pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka dugaan gratifikasi. Terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan, proses penyelidikan terkait pajak, kami ingin sampaikan bahwa benar Rafael tersangka. Dan ahli ataupun dari Gedung Merah Putih KPK menegaskan bahwa beliau adalah salah satunya mungkin menuju ke arah gratifikasi yang diterima kurang lebih 12 tahun terhitung sejak 2011 hingga 2023. Boleh silakan dikomentari tim kontra terlebih dahulu. Beritanya ini simpang siur ya. Oke. Tapi kalau menurut saya ya, gara-gara pola anak, dugaan korupsi puluhan miliar rupiah diungkap KPK. KPK. Saya kontra ini. Kontra. Tetap sih, saya tim kontra. Ya. Karena menurut saya, lanjutkan Pak. Karena ini sebenarnya tidak ada hubungannya Oke. kasus anak, penganiayaan anak, tapi bapaknya ikut diseret dan diperiksa oleh KPK. Tidak masuk. Oke. Ini sudah melenceng. Harusnya kalau memang PPATK sudah mengetahui waktu itu, harusnya sudah dilacak 12 tahun yang lalu. Kenapa baru terungkap sekarang? Oke. Anaknya yang bermasalah, bapaknya yang ditahan. Oke. Sama temennya bapaknya ya. Iya, temennya bapaknya. Itu gak bisa. Bea cukai gitu. Bea cukai ikut. Terus ada lagi
istri karena istri bea cukai pamer Flexing. ikut kena juga. Oke. Iya. Sebelumnya itu memang apa motif pemeriksaan ini? Udah melenceng. Ini jadi pemeriksaan atau arisan keluarga Iya, gitu. bener. Oke. Sudah? Sudah. Mungkin dari kontra bisa saya rangkum, yaitu mungkin kalau kasus anak, mungkin bapaknya terlibat dalam artian cuma sebagai saksi kali mungkin ya. Saksi dalam artian mendidik anak itu yang baik, yang benar dan sebagainya. Mungkin kalau kasus anak ya bisa anaknya aja yang Iya, dikasuskan. Nggak perlu sampai kena dampak yang lainnya mungkin gitu seperti itu. Oke, silakan tim pro. Mas Tio Basir dan juga Mas Angga, silakan. 3 menit dari sekarang. Jadi gini, ini kan kenapa kok sampai si bapak terseret kasus karena perlakuan anak. Jadi gini, yang mau saya garis bawahi di sini, emang kalau yang disebutkan ini kan emang udah terbukti salah nih si bapaknya. Salah dalam artian pertama, cara mendidik anak, yang kedua korupsi. Nah, untuk pola mendidik anak yang saya maksud di sini mungkin karena terlalu sering berfoya-foya menikmati hasil korupsi. Alhasil anaknya kurang terdidik. Jadi, kalau kita yang boleh saya pesankan ke teman-teman, kalau kita nanti udah jadi seorang bapak, di rumah itu kita harus berperan sebagai seorang bapak, kepala keluarga, dan seorang suami. Nah, itu yang nggak boleh dipisahkan. Gitu, teman-teman. Jadi kalau seumpama ini, karena ini adalah buah yang harus diterima oleh Bapak Rafael Alun. Karena dari apa yang dia tanamkan terlebih dahulu. Kayaknya emang kalau mendidik anak terlalu dimanja ataupun pendidikannya dengan uang, ya hasil uangnya ikut terpenjara sekarang. Gitu. Ada tambahan Bapak Tio? Masih ada 1 menit. Mungkin teman-teman ini lupa ya, kalau kita itu tinggal di Indonesia. Masalah satu orang, satu kampung itu tahu. Jadi tidak peduli mau anaknya yang bikin masalah, mau pembantunya yang bikin masalah, semua yang terlibat pasti kebongkar semuanya. Jadi alasan tidak valid itu. Urusan anak-anak saja, Bapak gak usah ikut-ikut. Apa itu? Ini Indonesia, bro. Oke, mungkin sudah? Sudah. Saya garis bawahi mungkin dari tim pro. Enggak usah ya. Yang sangat disayangkan itu adalah salah satunya adalah kenapa kok jadi seorang bapak itu nggak bisa mengajarkan ke anaknya. Mungkin salah satunya mungkin bentuknya yaitu korupsi. Ya. Ya kan? Mungkin yang dari bawah sih dari Theo karena kita hidup di negara yang luar biasa ini. Itu pasti jadi bahan sekecil apapun pasti jadi omongan tetangga. Mungkin jadi anak yang gak masalah pasti bapaknya dijai apa dibait ngobrol gitu. Betul sekali. Mungkin silakan bisa ditanggapi buat Mas tim kontra. Ya, menurut saya itu kenapa sih ini yang jadi masalah itu nggak masuk gitu. Kayak hari Minggu tidak masuk. Oh ya. Tanggal merah. Temennya bapaknya ini kan nggak semuanya itu korupsinya gede gitu loh. Ada yang masih korupsinya kecil, ketahuan tapi hukumannya sama, kan kasihan. Oke. Gitu kan. Itu yang jadi masalah. Gara-gara anaknya temennya, dia kena juga gitu kan. Merembet kemana-mana. Satu departemen kena. Gitu. Terus siapa yang bisa kita percaya? Seenggaknya kalau satu kena, oh masih ada ini yang bisa dipercaya. Oke. Sebelum ketahuan. Oke. Mengutip dari kata-kata Dewan Perwakilan Rumah. Kalau korupsi kecil-kecil itu nggak apa-apa. Makanya kasus ini tuh nggak make sense. Harus anak yang terlibat kasus, bapaknya ikut diperiksa, terus malah dijadikan tersangka. Kan ini hasil dia sendiri 12 tahun itu. Kemana KPK waktu itu? Oke. PPATK. Oke. Harusnya nih kasusnya anak ini sendiri dan Kemenku itu punya kasus sendiri dan diselesaikan sendiri tanpa harus melalui trigger anaknya terlebih dahulu. Oke. Seharusnya semisal mungkin sebelum ada kejadian anaknya mungkin si Kemenku seharusnya sudah mengetahui. Iya. Oke.
Ada mau disanggah dari tim pro? Ya mungkin waktu sebelum ada, ini kan emang kayak momen ya, kalau saya bilang momen. Kenapa kok kemarin-kemarin nggak ditangkap? Ya karena emang semua menikmati. Dan sekarang berhubung ada, saya setuju sama sahabat saya tadi, berhubung semua udah menikmati dan sekarang semua orang tahu. Kalau kemarin kan semua menikmati tapi nggak ada yang tahu nih. Ya. Nah berhubung ini ada perkara dan semua tahu, sudah diviralkan, otomatis ya harus bergerak. Nah itu alasan kenapa kok harus sekarang, kenapa nggak 12 tahun. Itu kalau menurut saya boleh disanggah. Tambahan? Saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Masih ada 30 partner detik. saya. Tapi memang ya ini memang sudah waktunya gitu loh. Jadi ya sekali lempar ya bisa kena langsung banyak lah gitu. Silakan tim kontra. Ya apa ya? Kasusnya ini masalahnya pemukulan gitu loh. Langsung merembetnya ke korupsi. Gitu. Harusnya anak ini dibina gitu loh. Gitu. Jadi pemain UFC kayak atau apa kayak gitu kan bisa. Kenapa harus larinya ke korupsi gitu loh, gak nyambung. Gitu. KPK-nya yang gak nyambung atau saya yang gak nyambung, saya juga gak tahu sih ya. Mungkin ini emang cara KPK ya untuk salah satunya dengan cara ya nggak ada cara lain selain dari anaknya untuk menangkap bapaknya. Itu mungkin. Kan nggak ada yang tahu. Ini tuh adalah kesempatan. Bapaknya gitu. ngomong apa tadi? Cemen itu. Itu sudah dari dulu 12 tahun yang kemarin. Ini kesempatan. Oh anaknya bikin pola nih. Oh ini kenapa nih? Bapaknya ngajarin bagaimana? Oh ternyata bapaknya korupsi. Ini sudah pasti salah. Masuk penjara kamu aja. Silakan tim kontra. Menanggapi dari teman-teman tadi, harusnya kalau KPK memang tahu dari 12 tahun yang lalu, selama 12 tahun ngapain? Tidur. Anda tidur. Harusnya itu kan PPATK sudah tahu, katanya sudah tahu aliran dana yang tidak wajar ini sudah lama. Atau karena kalian memang kurang kuat? Enggak. Kan backingan saya lebih kuat. Karena tim-tim penyidik KPK takut disiram sama air keras lagi. Jadi mungkin kesimpulan dari beberapa obrolan ini adalah dari baik tim pro dan tim kontra. Ada beberapa yang saya garis bawahi adalah semua lebih ke arah kasus. Kasus di Indonesia itu bukan sekali dua kali, cuma kayak menjadi salah satu apa yang kalian lakukan setiap hari. Tahu nggak apa? Rutinitas. Setiap ada kasus, sekarang bulan ini kasus, bulan depan ada kasus lagi. Bulan depan ada kasus lagi. Bulan depan ada kasus lagi. Kalian pernah dengar tentang penyelesaiannya? Tidak. Jarang sekali. Itulah tugasnya angin tadi yang kita bahas di awal. Dengan adanya kasus seperti ini, mungkin dari baik tim pro dan tim kontra mungkin bisa saya garis bawahi. Yang disesalkan adalah satu tentang mungkin tentang kekerasan. Dengan kekerasan mungkin dari tim kontra bisa melibatkan dalam artian lebih ke arah kekeluargaan. Kekeluargaan mungkin lebih ke arah mendidik seorang anak. Tim dari tim pro sendiri dengan kasus ini ternyata bisa membuka kasus-kasus yang lainnya. Apakah emang ciri khas dari negara kita, dari kasus kecil baru kebuka kasus besar? Kalau nggak ada netizen, pasti ditutup lagi, Mas. Kita akan ke berita selanjutnya. Tentang penutupan patung Bunda Maria di Jogja, awal mula hingga penyebabnya. Dilansir dari Rumah Doa Sasana Adi Rasa ST Yakobus Dusun Dekolen Kalu, Kelurahan Bumirejo, Kapanewon, Lendah, Kulon Progo, dibangun oleh seorang warga bernama Sugiharto 2021. Rumah doa itu difungsikan sebagai tempat singgah bagi keluarga Sugiharto yang saat ini berdomisili di Jakarta. Jika sewaktu-waktu pulang kampung Kulon Progo, di rumah itu terdapat makam mendiang istri Sugiharto. Lalu Desember 2022, pada ada perbedaan konsep awal bangunan yang harusnya sebatas rumah doa justru melenceng dari kesepakatan awal antara warga dengan pemilik rumah. Sehingga 11 Maret lalu muncul ormas dari luar dusun yang berniat membantu mencarikan solusi. Ormas ini menjadi jembatan aspirasi warga dengan pemilik rumah doa serta aparatur pemerintah.
Dari dulu aman-aman saja kok Pak. Bapaknya Pak Sugiharto itu dulu juga dukun sini. Malah dikenal baik banget meski berbeda agama dengan kita-kita. Jadi ya nggak ada masalah sebenarnya. Mohon maaf atas anggota kami yang salah dalam penulisan narasi dan kami telah mendapatkan perintah dari Kapolda bahwa tidak ada ormas yang mengganggu keamanan dan ketentraman. Bila ada ormas yang mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman khususnya di wilayah Kulon Progo akan kami tindak. Memang sudah seharusnya ditutup ya, karena untuk apa ada patung sebesar itu di dalam rumah, ya. Kalau mau bangun patung sebesar itu, lihatlah itu. Di Brasil, bangun di atas itu saja, ya. Tuh, di atas bukit itu, nah. Ya. Bangun di atas itu saja. Tidak usah di dalam rumah atau di lingkungan rumah. Mengganggu. Silakan Tim Bro, masih ada waktu. Mengganggu keimanan kita kan? Masih ada 1 menit, silakan. Jadi kalau saya baca tadi itu saya garis bawahi adalah penyimpangan perjanjian awal ya antara pemilik rumah sama masyarakat desa. Dan di situ emang lebih baik ditutup karena untuk menjaga kedamaian di daerah tersebut. Ya emang harus dimengerti kalau kita ini basicnya di Indonesia adalah umat Muslim ya. Jadi ya gimana pun kita harus bukan menghormati tapi lebih mengikuti apa yang dimau sama teman-teman kayak gitu. Takutnya kalau nggak ditutup itu akan mengganggu perjalanan spiritualitas teman-teman kita. Iya. Gitu. Takutnya nanti ada terjadi pergejolakan di dalam batin gitu loh. Kayak nggak tahu Indonesia saja. Ini kok bagus. 30 detik. Ya, seperti itu. Sudah? Dan kalau di di agama saya kalau patung-patung gini kan dapat dihuni sama roh-roh gitu. Nah, takutnya nanti menimbulkan mengganggu gangguan-gangguan yang ada di di sekitar lingkungan. Oke. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, Selesai, silakan Tim Kontra. Sekali lagi ya, hari Minggu ini. Tidak masuk. Kenapa? Kita itu Indonesia. Ngerti nggak? Oke. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Di Indonesia ini ada beberapa agama. Ya tak? Terlepas dari mayoritas, minoritas, kita itu harus saling menghargai. Saya nggak setuju itu ditutup. Ya biarin gitu loh. Imanmu terganggu. Wah, wong itu patung Bunda Maria. Kecuali Bunda Korla patungnya. Baru. Apalagi joget-joget gini kan. Itu harus ditutup, Pak. Apalagi bulan puasa ya kan. Maksudnya itu Bunda Korla jangan sampai dijadikan patung. Iya. Patung Bunda Korla yang joget-joget kan malah jadi medeni gitu loh, takut menakutkan gitu. Iya. Patung Ya, kok itu gerak, menimbulkan. patung gerak. Iya. Bunda Korla, bukan Bunda Korlanya yang ditutup, bukan. Masih patung Bunda patung Korla. lentur kan. Patung lentur. Patung yang kayak di showroom gini. Silakan Mas. Kenapa ya? Harusnya nggak ditutup. Kalau memang mayoritas ini, katanya tadi, kalau mayoritas itu biasanya dihuni oleh roh. Tapi kenapa banyak mayoritas yang di rumahnya juga ada patung hewan-hewan? Apakah itu diperbolehkan? Sama saja. Harusnya kan nggak dibuka aja. Toh nggak mengganggu. Bangunannya kan di dalam rumah, tidak di jalan raya. Oke. Jadi kan nggak mengganggu aktivitas. Kalau memang mengganggu keimanan, iman mana lagi yang kamu dahuluin buat Nama saya Iman kan? Oh iya. Saya terganggu soalnya sama ini. Kalau iman terganggu, Iya, kenapa saya harus terganggu. ditutup? Karena apa? Penglihatan saya terganggu sama ini. Harusnya iman ini yang tutup mata kalau jalan. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Iya. Dapat mengganggu perjalanan spiritualitas teman-teman. Gitu loh. Kalau ditutup kan juga mengganggu aktivitas Spiritual teman-teman yang orang lain. Ayo. Oke. Sedangkan Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Kata siapa? Kata Pancasila. Gambar Garuda di Kan bawahnya. tidak harus berbentuk patung. Terus? Gitu loh. Kan masih bisa menggunakan media-media yang lain. Gitu. Contohnya apa?
Ada kok, kau jangan memancing. Memang Ya nggak kan cocok, tidak ini ada harusnya nggak sepatu. ditutup. Ini harusnya nggak ditutup, nggak boleh ditutup. Saja. Kalau memang ditutup, semuanya harus merata. Iya. Anda berani menutup beda saya? Loh, justru saya menawarkan Anda, apakah Anda berani menutup semuanya? Kalau memang dirasa ini ditutup. Contoh seperti yang di Bandung kemarin. Siapa itu? Bacokan. Bukan istri Kang Deddy Mulyadi itu. Kabupaten mana tuh? Ya itulah. Temanggung. Sekarang kan istrinya yang menjabat. Ada gereja ditutup karena nggak ada izin suratnya. Lah terus suruh periksa semua Izin. tempat-tempat peribadah, ada izinnya nggak? Itu kan salah. Harusnya kan dirembuk dulu. Boleh dipergunakan hanya sebatas hari apa tanpa ada aktivitas lain. Itu boleh. Kalau ditutup mengganggu spiritual teman-teman kita juga. Silakan tim pro. Kita kan mayoritas. Ya. Ya sudah sepertinya minoritas ngikut. Jadi gini, kalau boleh saya tambahkan, tadi kan ngomong masalah, saya balik garis bawahi lagi ya. Tadi kan kayak kenapa kok hewan-hewan ada di rumah-rumah? Itu kan kayaknya Patung. ya patung hewan. Itu bukan Beda ya. beda. ya. Beda karena itu kayaknya lebih ke pejabat-pejabat yang punya kayak gitu ya. Kalau yang di ulama-ulama kita sih nggak bakalan gitu. ada ya. Nggak mungkin sih Mas ya. Yang ada kayak di meja ada gambar apa? Ada harimau. Oke. Itu di film aja itu Mas itu. Oh itu film kemarin. Film itu aja, itu film itu. Maaf. Jadi yang boleh saya garis bawahi tadi yaitu ini adalah kesepakatan awal yang dilanggar sama pemilik rumah yang dulunya dari rumah singgah ataupun rumah ibadah kayak gitu. Paling yang di pribadi akhirnya jadi kok ngefeknya malah besar. Mungkin keganggunya karena nggak dikasih lahan parkir sih. Mohon maaf, nggak boleh pakai kontak fisik. Nggak boleh mendelik. Oh iya maaf. Takutnya ini Takutnya. kalau misalnya nggak ditutup, nanti ternyata kok rame yang datang mengganggu Oke. aktivitas warga yang lain. Ya kan? Silakan. Ya kan tinggal dipindahkan saja. Hah? Patungnya. Iya. Oke. Nah, Dipindahkan kemana? nggak perlu Nanti kalau ditutup ya? dipindahkan nggak perlu sama ditutup. saja. Nggak perlu ditutup. Nggak perlu ditutup ya. Nggak perlu ditutup. Oke. Kalau Justru memang itu. sudah rame, terus banyak mengganggu, kita pindahkan, cari solusi yang terbaik, bukan malah ditutup. Kenapa? Mungkin kenapa kalau solusi tadi itu? Solusi tadi itu kenapa harus dipindahkan? Misal kalau patungnya tetap di sana gimana? Kalau semakin rame nih, kita tinggal ngasih aja HTM berapa gitu mungkin. Nah, Itu maksud saya itu. bisa jadi wisata religi, ya kan? Nggak cuman Wali Songo kan, sekarang yang ngetren biasanya Wali Songo. Bukan sekarang. Oh iya, mulai dulu ya, sorry. Kan sekarang ada patung Bunda Maria jadi wisata. Toh juga masyarakat yang menikmati. Apa viral dikit kan harus ada HTM-nya sekarang, ya kan? Oh gitu. Gitu. Memberdayakan masyarakat sekitar. Tapi mungkin dari tim ini tadi di garis bawahi adalah tentang perjanjian dari awal. Karena kan kalau namanya perjanjian di Indonesia kan harus dipatuhi toh. Betul. Gak mungkin kalau di Indonesia itu perjanjian dilanggar ya kan. Itu apa itu? Masalahnya Kayak ya, kalau ngasih amplop gitu juga nggak pernah kan di Indonesia. Saya itu gak menerima. Oh, saya nggak Enggak. menerima. Kan apa yang ngasih kan? Iya. masalahnya perjanjian patung Bunda Maria itu dilanggar. Gak Harusnya kan bisa. bisa di tempat lain. Tempat ya. lain. Di Kalau dilanggar RW. gak bisa. Iya nggak boleh malah kalau dilanggar. Gak bisa. Itu tempat ibadah saya langgar. Anda jangan main-main ini Anda ini. Kalau dilanggar, saman kasih patung itu saya sholatnya di mana nanti? Nggak cukup juga. Iya nggak cukup juga. Makanya itu. Kan saya boleh. jadi masuk, loh ini berubah. Tapi kan sebelumnya ada perjanjian. Belum. Ada perjanjian Mas ya? Perjanjian Sebelumnya, awal, perjanjian awal dengan masyarakat desa pertama. masyarakat desa. Cuma di sisi lain yang punya rumah itu baik banget, baik ke masyarakat, Nah. baik ke desa-desa. Tapi baik ke kalau masyarakat. ngomongin dilanggar sebuah perjanjian kan itu hal yang biasa gitu loh. Ngerti nggak sih? Oh, teman saya kemarin utang loh, janjinya bulan depan dibayar. Itu loh, dilanggar. Boleh siapa temen atau? Ya temen sih, temen-temen. Nanti aja, Jabri ya. Oh iya. Itu loh.
bayar utang bulan depan itu dilanggar. Boleh next saja. Jadi mungkin kesimpulan dari berita yang ketiga ini baik dari pro dan kontra. Jadi mungkin buat teman-teman silakan mau mempunyai asumsi sendiri ataupun argumen sendiri. Yang jelas apa yang ada di Indonesia apapun itu kita tetap satu yaitu Realisme. Realisme Indonesia. Itu Indonesia. Nah, benar sekali. Apapun yang ada di Indonesia kita syukuri, tetap kita syukuri. Kita nikmati apapun yang ada di sini, berita-berita yang seperti ini kayaknya nggak bakalan akan ada selesainya. Tergantung kita nantinya bakalan menyikapi seperti apa, baik pro ataupun baik kontra. Yang jelas yang ada di sini, kita harus saling menghargai satu sama lain. Entah itu perjanjian, entah itu tentang keagamaan. Selanjutnya. Buat teman-teman itu tadi hanya ya konten dan gimmick ya. Jangan nanti aku takutnya diserang oleh teman-teman yang tersinggung. Mohon maaf Mas, klarifikasinya nanti aja kalau udah viral. Jangan. Saya masih mau hidup tenang. Selanjutnya kita membahas soal tentang fenomena thrifting sedang digandrungi. Apa pemicunya dan akhir-akhir ini thrifting juga dilarang. Dalam artian dilarang ada beberapa sekian T kemarin pakaian bekas itu dibakar. Nah menurutnya jika barang thrifting yang dijual merupakan barang ilegal, artinya Indonesia dijadikan semacam tempat pembuangan dari negara-negara lain, di mana dampaknya akan negatif pada alam Indonesia, khususnya barang bekas tersebut selesai dipakai. Dan ia menambahkan barang bekas yang fast fashion cenderung tidak akan awet atau tidak akan tahan lama. Artinya juga, beliau juga menyimpulkan, dan beliau ini adalah salah satu adalah, yaitu teman-teman dari Vice Executive Chairman Indonesian Fashion Chamber ataupun IFC yaitu Riri Pengganis. Nah, ya beliau mengatakan seperti itu. Takut-takutnya brand lokal juga akan akan terpengaruh dengan adanya thrifting ini. Silakan mungkin teman-teman dari tim kontra terlebih dahulu setuju atau tidaknya barang fenomena thrifting sedang digandrungi dan apa pemicunya, dan tentunya jika thrifting ini tidak tidak ada di Indonesia, apakah setuju? Tim kontra mungkin sangat tidak setuju kali ya. Silakan. Saya nggak setuju sih kalau Thrifting itu dihanguskan ya. Dihanguskan. Kenapa ya? Satu, mata pencarian banyak orang lah ya. Terus banyak brand-brand, ya mungkin ini brand lokal ini harganya sok-sokan gitu ya. Oke. Ya mungkin kan gak semuanya itu UMR ya kan. Nggak semuanya UMR, harus bisa beli barang baru. Dengan adanya thrifting itu, masyarakat yang kurang ini kan bisa beli baju, merek mungkin ya. Tapi dengan harga yang murah. Gitu loh. Iya kan? Terus, ya udah kebentuk lah. Target marketnya di mana gitu loh. Masa orang kaya kan gak mungkin juga beli thrifting kan? Gak mungkin, pasti beli di realism, ya kan? Ya, Oke. Ya. Kalau itu saya setuju sih. Kalau itu setuju Kalau ya. itu kita setuju bisa. Tapi kalau buat masyarakat yang kaum dan mending ini, mending beli thrifting aja gitu loh. Gak usah maksa beli barang baru, udah. Gitu aja wis. Oke. Oke. Berarti intinya tim kontra tidak setuju karena salah satunya adalah punya pasar sendiri mungkin, punya pasar sendiri dan banyak pencarian orang yang mengandalkan dari thrifting sendiri. Silakan tim pro yang pasti sangat setuju jika dihanguskan. Tuh, setuju sekali sih. Karena Kenapa? Silakan. itu akan merusak brand-brand lokal. Akhirnya brand-brand lokal ya, seperti distro-distro, lalu ya UMKM dalam bidang fashion tuh kurang dilirik lah sama masyarakat-masyarakat nantinya. Kalau thrifting ini kalau dibiarin terus tambah gede, wah dampaknya itu nanti ke UMKM yang bergerak di bidang fashion gitu. Oke. Jadi, setuju sih untuk. Dan ini berita yang saya baca sih, ya itu nggak semua juga kok di thriftingan itu barangnya itu ori. Jadi mending pakai lokal tapi ori. Jadi kalau boleh saya tambahkan, selain kita nanti kan kalau thrifting ini mencegah atau menghambat perkembangan UMKM ya. Oke. Kalau thrifting ini kan juga yang perlu ditanyakan kan masalah kesehatan.
Kesehatan yang ini kan barang bekas nih, barang bekas yang diimpor atau didatangkan ke Indonesia dan dipakai. Meskipun nanti atau waktu mau dipakai dicuci atau segala macam, tapi kan kita nggak tahu nih barang ini masalah Bersih apa enggaknya? bersih enggaknya. Oke. Soalnya kan memang barang second nih. Gitu. Itu yang menjadi titik utama kita di masalah kesehatan. Berhubung kita ini emang kan duta kesehatan Indonesia ya. Kita duta kesehatan. Itu harus saya perjuangkan sama yaitu pengaruh ke UMKM yang katanya Indonesia ini mau support UMKM. Tapi kalau ini thrifting masuk terus ya UMKM terlindas sama barang-barang thrifting ini yang Nggak jelas dari nggak jelas mananya. juga Oke. dari mananya. Silakan tim kontra. Saya nggak setuju ini sama yang ngomong ini. Dia ngomong kayak gitu tapi HP-nya masih ex-Inter. Gak bisa, gak valid kayaknya. Produk Indonesia ada handphone mungkin. Ya nggak ada. Seenggaknya kan beli original di iBox kayak gitu kan bisa. Jangan ex-Inter gitu loh, sama aja kayak thrifting kan. Ini saya original tapi nyicil. Silakan tim kontra untuk menanggapi. Jadi Bahwa mereka lebih cenderung ke arah kesehatan dan ke menggerus tentang UMKM. kalau menurut saya juga buta dengan kesehatan, tapi selama COVID masuk, dunia thrifting ini baru merambat dan agak ramai. Karena apa? Daya beli masyarakat ini ketika mereka kekurangan ingin membeli barang, tapi uangnya itu nggak cukup, otomatis larinya ke thrifting. Dan terbentuknya UMKM thrifting ini banyak sekali dan sangat membantu. Kalau ditutup, kalau dibakar, mereka makan apa kira-kira? Terus yang beli itu loh, ya kan. Brand-brand lokal sekarang kan ya harga bersaing ya sama brand-brand luar ya. Mahal gitu loh. Kan kasihan. Ya nggak bisa beli. Masa harus korupsi dulu baru bisa beli? Dari tadi kok nyindir korupsi, emang ada yang korupsi Mas Yoga? Nggak ada sih Pak. Kalau di sini insya Allah nggak ada lah ya. Kita bersih. Insya Allah nggak ada. Cuman kalau di negara ini itu seperti Masalah kesehatan maupun UMKM ya. Jadi ini juga bisa mengajarkan kita. Kalau seumpama tadi kan dari pihak Mas Yuyo kan ngomongnya nggak nutut nih untuk apa kita beli barang-barang yang kayak gini. Ya itu fungsinya kita diajarkan di dulu nabung. Jadi itu kita harus nabung dulu. Iya, betul. Kita lebih biar pret gitu kalau ke memiliki suatu barang dengan cara kita ada usaha dulu, nggak yang kita pengen langsung dapat kayak gitu. Gitu sih, jadi kita harus nabung biar nanti kita jaga juga barang ini udah terjamin kualitasnya produk lokal, kita udah support di UMKM, kita udah tahu barang itu baru, kita bisa memajukan Indonesia lewat brand-brand lokal, nah kayak gitu, itu. Boleh, silakan. Bebas, debat bebas. Masalahnya, kalau kita beli di brand lokal yang harganya mahal, itu setara kita beli di thrifting tuh dari atas sampai bawah. Oke. masalahnya. Kalau kita nabung, hari rayanya itu besok ya Mas. Nggak punya baju baru. Hah? Masalahnya, nabungnya jangan sekarang, nabungnya itu dari kemarin-kemarin, jangan Kalau sekarang. nabungnya sekarang, sudah tahu hari raya itu besok. Yang salah adalah di Anda. Bukan di Anda kan thrifting. tahu. Di mana-mana kita hidup dari cicilan gitu loh. Harusnya dicarikan solusi lah, dicarikan solusi yang terbaik. Bukan semena-mena langsung dibakar. Berapa uang, berapa puluh miliar itu yang dibakar. Itu apalagi yang... Kalau saya sih mending UMKM dibakar kecil. daripada nanti itu menimbulkan korupsi lagi. Tapi ada uang ganti rugi nggak? Tapi kan Kasihan bisa UMKM. dikasih ke masyarakat yang terdampak bencana. Daripada dibakar, Mungkin di daerah-daerah terpencil Boleh. yang ya untuk belanja kayak gitu kayaknya nggak mungkin ya, nggak ada distro kayak di sini itu nggak ada kan bisa dikasih ke situ. harusnya dialokasikan Ya, ke... solusinya itu belanjalah barang dari UMKM lokal gitu loh. Cintailah produk-produk Indonesia gitu loh. Jadi ngapain kita harus bangga dengan produk-produk dari luar gitu loh. Barang-barang lokal tuh bagus-bagus kok. Contohnya Mohon maaf, gak boleh bawa brand di sini ya. Oh iya. oh ya maaf. Mohon maaf. Jadi gitu. Mending kita
cintai produk lokal lah gitu. Ya kayak brand-brand luar gitu, kita udah mampu kok untuk menyaingi gitu. Oke, ada sangat lagi mungkin? Sudah? Repot ya musuh Apa tuh? orang yang ini Mementingkan diri sendiri ya, mementingkan diri sendiri. Nanti ujung-ujungnya brand ini kayak mobil SMK itu. Iya. Maksudnya? Awalnya doang kita bangga, iya toh? Lama-lama hilang. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Mungkin terakhir dari, ataupun penutup dari debat Real Squad kali ini. Yang jelas, kita mungkin berlima di sini memohon maaf jika ada salah kata dari apa yang kita sudah omongkan. Ini adalah sebatas dari pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat rendah sekali dari kita. Ini adalah sedikit mengomentari tentang apa yang ada viral di sini dengan berbagai macam dan juga berbagai cara. Salah satunya mungkin dari berita dari awal tadi itu tentang Indonesia batal, tentang Rafael Alun, tentang penutupan patung, tentang fenomena thrifting, dan tentunya terakhir adalah fenomena nasi goreng babi. Yang jelas mungkin buat teman-teman yang ada di sini dari tim pro dan ataupun tim kontra di sini tidak ada unsur menyinggung satu sama lain, dan tentunya mungkin akhir dari debat ini adalah mungkin adalah salaman dari kedua belah pihak. Boleh salaman terlebih dahulu? Salaman kedua belah pihak, salaman kan? Iya. Dari kedua belah pihak sini maksudnya, sini ke sini. Salaman dari pro dan kontra. iya. Nah. Dengan akhir dari salam ini menunjukkan bahwa di Indonesia apapun masalahnya seharusnya bisa diselesaikan dengan cara Viral. salaman. Dengan salaman. Entah itu salaman ngasih amplop ataupun salaman tidak ngasih amplop. Maksudnya kasih amplop itu surat selamat bentar lagi kan lebaran, angpau gitu kan, Pak. Ya, ya. Atau bisa diselesaikan dengan cara Transfer. atau bisa diselesaikan dengan cara jalur hukum yang ada di Indonesia atau dengan cara melibatkan netizen yang ada di Indonesia. Terserah kalian mau dihakimi oleh hukum ataupun dihakimi oleh netizen. Akhir kata, saya Rizky Poncel pamit undur diri, sampai jumpa di debat Real Squad yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, Shalom. baik nama, berita, ataupun pengucapan. Salam. Bye-bye.